يسر ولا تعسر بفهم الخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ronyoti lanjut halaman 59. Halaman 59 dalam hikmat qaumun aqamahumul haq. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Al-haqqu ta'ala lahul ikhtiyaru tammu wal masyiatun nafidah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Wa ta'ifatun aqamahumul haqqu ta'ala li khidmatihi hatta salahu li jannatihi wa hum az-zahidun wal 'abidun kama taqaddam. Wa ta'ifatun ikhtassahum bi mahabbatihi hatta salahu li qurbihi wa dukhuli ila hadrati wa hum al-'arifun wal 'ulama. Qala Yahya bin Mu'an radhiyallahu anhu az-zahidu saydul haqq minad dunya wal 'arifu saydul haqq minal jannah. Fa idza shahida al-'abdu infirad Allah ta'ala bi hadhihi al-iqamati wat takhsis mana'ahu dhalika mimma dzakarna min al-istighfar. Wa sallama al-amra liman bi yadihi at-tadbir wal ikhtiyar. Qala Abu Yazid radhiyallahu anhu ittala Allah ta'ala ala qulubi awliya'i faminhum man lam yakun yasluhu li hamlil ma'rifah sarfan wa syaghalahum bil ibadah. Jadi dalam hikmat selanjutnya Ibnu Athaillah menjelaskan tentang karunia Allah kepada hambanya berbeda-beda. Qaumun aqamahumul haqq li khidmati. Sebahagian kaum, satu kaum aqamahum, menegakkan akan mereka itu, memberi tugas akan mereka itu oleh Allah yang Maha Benar li khidmati untuk melayaninya Allah. Wa qaumun ittasahum, dan satu kaum memberi keistimewaan akan mereka itu oleh Allah bi mahabbati, dengan mencintainya Allah. Kullan numiddu haula wa haula, seluruh tiap-tiap mereka itu numiddu, kami beri bantuan, kami beri nikmat, kami beri bantuan akan mereka dan akan mereka min ata'i rabbik, semua itu dari pemberian atau kemurahan Tuhan kamu wahai Muhammad. Wa ma kana ata'u rabbik mahdura, dan tidak adalah pemberian Tuhan kamu itu mahdura, dihalangi. Maksudnya hamba Allah berbeda-beda. Ada sebahagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya. Ada sebahagian yang lain Allah istimewakan dengan mencintai Allah. Karena ilika benar pula katanya kan dijaga adab-adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan guru, adab dengan ikhwan. Kadang-kadang dalam perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada hamba-hamba yang Allah berikan keistimewaan. Hamba tersebut dipensiunkan daripada kelelahan, kecapean ataupun taklif dan sebagainya dengan diberi mahabbah, didekatkan kepada Allah. Ada hamba-hamba yang untuk menuju kepada Allah harus melalui proses khidmah kepada Allah. Karena beda-beda. Yang perlu kita sampaikan ini, apapun kondisi hamba, kedua-duanya adalah pemberian Allah. Jadi tidak ada alasan kepada kita untuk mencela orang lain. Tidak ada alasan untuk menganggap remeh orang lain. Karena di antara dua posisi hamba tersebut, ada yang berkhidmah, ada yang diberi mahabbah. Cuman keduanya beda cara mendekatkan diri kepada Allah. Hamba yang diberi makam untuk khidmat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menaati Allah dengan secara lahir.
sehingga mereka pantas untuk memiliki syurga, iaitu orang zahid dan abid. Kemudian kelompok yang kedua, Allah memberi mahabbah kepada mereka sehingga mereka pun layak untuk berada di sisi Allah dan dekat dengan Allah, iaitu kelompok muhibbun dan arifun. Kedua kelompok tersebut, baik kelompok yang makam khidmat iaitu zahidun dan abidun, atau kelompok yang makam mahabbah muhibbun dan arifun, sama-sama keduanya berkongsi pada ingin melayani dan dekat dengan Allah. Cuman kedekatan orang makam khidmat kebanyakan dengan menggunakan sarana anggota tubuh badan dalam beribadat. Kedekatan orang makam kedua mahabbah lebih banyak menggunakan hatinya. Itu saja yang beda. Jadi yang makam pun lebih gunakan jawareh, anggota badan. Yang makam kedua lebih gunakan hati. Karena orangnya mahabbah. Yang namanya mahabbah dalam hati. Hanya memiliki keterpautan dan ketergantungan dengan yang bukan Allah. Nagianlah hati. Jadi orang makam mahabbahnya amal orangnya dengan hati. Yang orang makam khidmat amal orangnya dengan anggota akan hati. Ini adalah yang membedakan dua buah kelompok tersebut. Kita baca carahan ni bacun. Al-Haqqu Ta'ala, bermula Allah yang maha benar, semua yang maha tinggi ianya Allah. Lahul ikhtiyarut tam wal masyiatun nafidah. Baginya Allah itu ada pilihan yang sempurna, wal masyiatun nafidah, dan kehendak yang tembus. Tidak boleh ditanyakan daripada apa yang ia perbuat, dan mereka justru akan ditanyakan. Jadi Allah memiliki ikhtiar yang tam. Kita juga ada ikhtiar, tapi ikhtiar kita bukan ikhtiar tam, karena semuanya terpulang kepada ikhtiar Allah. Ikhtiar Allah ikhtiar yang tam. Jadi hanya kan ikhtiar pilihan Allah kan gara-gara takluk kudrah dari zat yang lain. Ikhtiar kitanya gara-gara nak takluk kudrah dari kudrah Allah, diciptakan kudrah batanya kesanggupan sehingga mampu untuk berikhtiar. Ikhtiar Allah kan takluk kudrah dari zat yang lain, maka kan ikhtiar yang tam. Inan beda. Wal masyiah nafidah. Masyiah nafidah kehendak yang tembus. Nafidahnya jadi, berjalan, tembus. Tamfid ni, tamfid menembuskan atau menjalankan. Pengurus tamfid kan pengurus yang harian, pengurus yang menjalankan. Jadi masyiah Allah nafidah, beda dengan masyiah manusia. Masyiah manusia dalam dente nafidah, bila masyiah di hana muafakah dengan masyiah Allah. Masyiah tanya hamba menyotek di mukhalafah bertentangan dengan masyiah Allah, yang hana nafid, han tembus, han jalan. Kemudian apa yang Allah lakukan la yus'al, tidak boleh ditanyakan. Tidak bisa kita mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Wahum yus'alun, mereka itu manusia yang akan dipertanyakan. Wa ta'ifatun aqamahumul haq ta'ala li khidmatih. Maka satu kelompok aqamahum, aqaman yang saja gepedang, getegakkan atau gehadapkan atau gebi tugas. Ditugaskan akan mereka itu oleh Allah yang maha benar untuk melayani Allah, sehingga pantas mereka itu untuk mendapat surganya Allah. Siapa mereka? Itu orang-orang zahid dan orang-orang abid, sebagaimana telah terdahulu dalam penjelasan kemarin. Wa ta'ifatun, dan satu kelompok lagi, ikhtasahum bimahabbatih, memberi keistimewaan akan mereka itu oleh Allah dengan mencintainya Allah, hatta salahu liqurbih, sehingga layak atau pantas mereka untuk dekat Allah, wa dukul ila hadratih, dan masuk kepada sisi Allah. Siapa mereka? Itulah orang arif dan para ulama. Jadi kalau penjelasan yang lebih detail lagi, jadi manusia ada dua. Ada yang Allah ciptakan untuk melayani Allah. Makna melayani Allah, melayani agama Allah, melayani makhluk Allah, melayani hamba-hamba Allah. Ada juga hamba yang Allah ciptakan bukan untuk melayani agama atau makhluk atau hamba-hamba Allah yang lain, tetapi untuk mencintai Allah.
Ada sebahagian hamba dari kelompok pertama yang untuk berkhidmat kepada Allah. Ada yang Allah tugaskan untuk iqamatiddin wa hifdzi syara'i, untuk menegakkan agama dan menjaga syariat. Siapa? Al-ulama wasulaha, ulama dan orang-orang saleh. Ada sebahagian hamba Allah kelompok pertama yang berkhidmat, Allah tugaskan untuk membantu agama dan meninggikan kalimat tauhid. Siapa mereka? Al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Ada sebahagian hamba kelompok pertama yang diciptakan Allah untuk berkhidmat, yang Allah jadikan untuk tamhidil bilad wa taskini ibad, untuk mengatur negara atau mengatur negeri, wa taskinil ibad, dan mensejahterakan hamba. Siapa mereka? Al-umara was-salatin. Jadi hamba dari kelompok pertama yang diciptakan Allah untuk berkhidmat terbagi lagi. Ada khidmatnya untuk iqamatiddin wa hifdzi syara'i, menegakkan agama dan menjaga syariat, itu para ulama. Ada yang untuk linusratiddin, membantu perjuangan agama, itu mujahid. Ada yang untuk tamhidil bilad wa taskinil ibad, tamhidnya mengatur negeri dan mensejahterakan, taskin membuat sakinah, sejahtera, tenang ibad para hamba-hamba Allah yang lain. Yang ke para umara dan salatin. Jadi memang kodrat Allah dalam menciptakan sesuatu selalu membuat bervariasi, tidak monoton pada satu model saja. Maka pegat urut, pegat malam, pegat inang, pegat agam, pegat langit, pegat bumi. Tetap yang kodrat sunnatullah dalam menciptakan sesuatu secara bervariasi. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelompok yang Allah berikan mahabbah. Kepada kelompok tersebut Allah berikan keistimewaan dengan makrifah Allah. Siapa mereka? Itu al-arifun al-kamilun. Apa beda kedua kelompok tadi? Perbedaannya sangat mendasar. Perbedaannya sangat jauh berbeda. Kelompok pertama, ahlul khidmah talibunal ujur wa ahlul mahabbah rufi'at anhum as-sutur. Orang yang diberikan oleh Allah untuk berkhidmat, mereka mencari pahala. Orang yang diberikan oleh Allah mahabbah, diangkatkan tirai-tirai dari mereka, sehingga nampak apa yang tidak nampak pada orang kelompok pertama. Ahlul khidmah ya'khuduna ujurahum wara albab, ahlul mahabbah fi munajatil ahbab. Kelompok yang untuk berkhidmah, mereka mengambil pahala di belakang pintu. Maknanya harus masuk pintu dulu. Cara masuk pintu melalui beramal, beribadat, melakukan perbuatan taat, baru masuk pintu ambil upah atau pahala. Adapun ahlul mahabbah, selalu mereka fi munajatil ahbab, bermunajah dengan Allah yang mereka cintai, tidak pernah mengharap upah. Kemudian ahlul khidmah mahabbatuhum maqsumah. Ahlul mahabbah mahabbatuhum majmu'ah. Kelompok pertama yang ahlul khidmah, kecintaan mereka itu kepada Allah terbagi. Karena di samping cinta kepada Allah, juga cinta kepada isteri, juga cinta kepada anak, juga cinta kepada harta benda. Tapi ahlul mahabbah mahabbatuhum majmu'ah. Kecintaan mereka itu kepada Allah telah menyatu. Tidak ada yang memisahkan. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membagi-bagikan cinta mereka. Cinta mereka benar-benar cinta sejati. Yang selain orang arif, tidak ada istilah cinta sejati. Cinta sejati di mulut doang. Yang bebut hana. Yang cinta sejati, yang cinta tidak pernah dibagi. Mencintai yang kita cintai walaupun kita harus menerima sesuatu yang menyakitkan. Para arif ini siap mereka beribadat dan mencintai Allah walau mereka harus menerima ganjaran neraka. Seperti kata Rabi'ah Adawiyah, ya kan? Bagaimana kuliah Rabi'ah Adawiyah?
Saya siap beribadat kepada Allah walau harus diberikan neraka. Walau neraka yang gejuk, yang siap ibadat kepada Allah. Sebab tujuan ibadat kepada Allah kan bukan mencari syurga. Beda dengan kelompok pertama. Kelompok pertama tujuan ibadat untuk mencari syurga. Maka tak kala tidak diberikan syurga merasa kecewa. Yang kelompok kedua yang mana? Sebabkan tujuan untuk mencari syurga. Kamu gambaran jadi dua buah kelompok yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi karena yang pertama punya kelompok khidmat untuk beribadat kepada Allah, orang mencari upah, mencari pahala. Kelompok kedua beribadat kepada Allah kan untuk mencari upah, untuk munajah dengan zat yang dicintai. Kemudian Qala Yahya bin Mu'ad, berkatalah Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah daripadanya. Yahya bin Mu'adnya tabi'in. Sebenarnya man arafa nafsah arafa rabbah yang dipertentangkan yang berahkan hadis Nabawi kan hadis Nabi ya. Tapi haba Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tapi dalam ilmu mustalah karena ma'udhifa li tabi'in hadisi kan memang kena hadis marfu. Berkatalah Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, az-zahid sayyidul haq minad dunya wal arif sayyidul haq minal jannah. Bermula orang zahid itu buruan Allah yang maha hak. Buruannya kan ibarat dalam bahasa Dayak buruan ada dua buah pengertian. Nah buruan binatang yang tak tangkap, nah buruan menyegera, buruan. Di lain-lain makna tergantung ki banjar ada ke. Buruan dengan buruan di baga-baga. Buruan ni tangkapan gaya yang tangkap. Jadi urang zahidnya tangkapan Allah dari dunia. Urang zahid atau abid dari makhluk Allah yang biasa gedrop di Allah dijadikan urang yang ahli ibadat. Mamanya urang arif wal arif sayyidul haq minal jannah. Urang arif buruan atau tangkapan Allah daripada syurga. Urang lain syurga gecok gepeduk di hadrah Allah. Mamanya urang abid dalam dunia gecok dijadikan ahli ibadat. Mamanya urang arif gecok dalam syurga. Jadi beda lokasi tangkapan. Lokasi berburu beda. Menyo urang abid buruan Allah dari dunia, menyo urang zahid urang arif buruan Allah daripada syurga. Nah tafsir haba Yahya bin Mu'ad tersebut dalam kitab Ikadul Himam. Tafsir dia yakni anna zahid istadahullahu minad dunya faqabadahu wa adkhalahul jannah. Urang zahid atau abid geburu gedangkap oleh Allah dalam dunia, gegenggam urangnya gemasukkan syurga. Yang punya urang abid atau zahid. Punya urang arif geburu oleh Allah dari syurga, gemasukkan dalam hadrah. Maka urangnya karena di hadrah Allah, maka urangnya wahdatul syuhud, yang dikekalan Allah saja wahdah, satu syuhud, satu pandangan urangnya. Ana dihli pandangan ke yang lain. Ke alam ana dihli pandangan. Syuhud penyaksian urangnya cuman satu, Allah tu. Karena urangnya kan berada di hadrah Allah. Tapi punya hamba-hamba biasa yang zahid, yang abid, urangnya dalam wahdah syuhud, mantang letak syuhud pulain. Mantang syuhud Honda, mantang syuhud rumah, mantang syuhud urang inang, mantang syuhud anu, mantang syuhud harta-harta benda yang lain. Punya orang arif Allah tak yang syuhud, maka kun wahdah syuhud. Syuhud orang yang tabah dengan hanali syuhud yang lain. Karena orang yang gedrop di Allah dalam syurga, gepuduk bahadrah Allah. Sehingga ada syuhud lagi yang lain. Punya orang abid biasa benar, gedrop dari dalam dunia, kecak betul dalam syurga. Dan syurga api mentang nak mata benda, dia dari mahligai dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dibeda. Maka punya orang abid biasa hana wahdah syuhud. Mahabbah orang pun maksumah terbagi. Yang mahabbah orang arif majmu'ah. Kan menyatu, terkumpul. Analim bagi-bagi.
Nya mahabbah orang zahid biasa merah-rah ke. Atas agona. Di mahabbah Allah bina bi'u, mahabbah bulain bina, di kam jampu-jampu na. Orang arif mana kami nyatu juga Allah tak mahabbah. Ana lain mahabbah yang lain. Kan? Jadi kesimpulan ni buat tak? Kesimpulan orang yang ditugaskan oleh Allah untuk khidmat kepada Allah atau agama Allah, nah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan amar ma'ruf. Mungkin lagi yang kali dah baca puno. Para ulama, para mujahid dan para sultan ataupun umara. Nah yang orang dikhususkan oleh Allah atau gebi keistimewaan untuk mahabbah kepada Allah. Orang yang lagi model keduanya biasa nak tinggal tak boleh kecuali Allah. Nah istilah anda tahu kan majnun fillah. Orang kapungo ke Allah. Ini istilah anda tahu. Majnun fillah. Orang majnun fillahnya tidak bisa beramar ma'ruf. Bang nak amar ma'ruf yang dia boleh sebab ka hati yang ka terpaut dengan Allah tok. Kagada ke, kakaram dalam cinta kepada Allah. Orang model kelompok kedua yang khusus gebi mahabbah li Allah untuk mahabbah ke Allah, orang tersebut tidak bisa melakukan amar ma'ruf. Malah orang seperti ini terkadang masih mengikuti syariat tapi tidak bisa mengurusi syariat. Orang kelompok kedua yang diberi mahabbah oleh Allah seperti arif billah atau muhibbun, kadang-kadang masih mengikuti syariat karena wate pungo kampungo sabi. Nah yang dalam keadaan sadar. Wali jazab pun nah yang jazab secara menyeluruh, nah yang jazab pada sebahagian ahwal. Kan tabi jazab. Nah wate nyanyan jazab, nyanyah jazab. Jadi wate saat urungan menteng dalam alam kesadaran, urungan mengikuti syariat lagi biasa. Tapi mereka tidak mampu mengurusi syariat karena urungan hanali kakaram dalam cinta Allah. Hanagi urus syariat li. Dia ajak orang ke kebaikan, yang pakat pedang jamaah, yang buat syiar-syiar hanali urusan urungan. Maka para wali-wali abdalnya kadang-kadang tugas agaknya kagatul Allah Taala lang gunung kau. Tugas agaknya lagi wali abdal napuk peluru tugas di Nanggro Syam. Nanggro Syam yang istilah dalam kitab maka menyino berpecah belah angka Lebanon, Syria, Yordan dan Palestin yang masuk dalam wilayah Syam. Dari Syam dalam hadis angkian Nanggro kan Syria tu. Malah nak pernah long baca sabuh cerita entah benar atau tidak. Syekh Ramadan Al-Buti, salah siro ulama sufi yang meninggai pohli awak teroris. Jadi dan juga beliau juga termasuk salah satu pensyarah kitab Hikam. Kitab Hikam nak syarah oleh Syekh Ramadan Buti membuat jilid tebal-tebal. Cuma bahasa yang pakai le bahasa modern, ke bahasa kitab, ke bahasa turas. Jadi yang beliau nak ceritakan pernah Syekh Ramadan Buti merumpak dengan salah siro wali abdal yang keadaan walinya hiurumpungo. Jadi hiurumpungo. Jadi orang kan kahiran ni. Sebab orang lagi urumpungo tapi cukup gepu mulia li Syekh Ramadan. Luar biasa gepu mulia. Orang yang nampak secara lahir lagi hiurumpungo. Yang pelain ni begah waktu saat gelake li Syekh Ramadan giyu doa dro ba urang yang hi urang pungoyan nemu doa ba Allah bergebi kelum lagi gebi kerana geseut le urang yang hanjut lagi lung mendung hanaso yang uru masyarakat. Berarti hamba yang dijadikan oleh Allah ke ahlul khidmah ke untuk mangat nasa urang masyarakat, mangat nasa jalan amar ma'ruf. Sebab menyomandum gebi hamba lagi kelompok pun ahlul khidmah mandum amar ma'ruf. Kacau nanggro. Mio gebi lagi kelompok kedua mandum hana so amar ma'ruf le. Jadi Allah gebi bervariasi. Nah yang untuk ahlul khidmah, nah yang untuk mahabbah. Sehingga pu manfaat orang yang makam keduanya hana bisa terasakan secara nampak di mata tapi bisa terasakan dengan perasaan, keberkatan hadir urangnya. Karena mihana para aulia-aulia orang yang dekat dengan Allahnya kajamun kagum nanggro oleh Allah Taala gara-gara ana urang maksiat. Jadi
Dari cerita yang pun dapat fahami. Nah, tamah cerita dalam pesan Nabi bak Saidina Ali dan Saidina Umar dia cari Uwais Qarni untuk dia laki doa. Yang nak buat rampung. Yang penting hamba Allah kena dua macam. Nah yang memang gepegat di Allah untuk khidmat. Nah yang Allah Taala gepegat untuk mahabbah. Yang model Uwais Qarni gepegat untuk mahabbah. Model lagi Abu Bakar, Saidina Ali, Umar, Uthman gepegat untuk khidmat. Yang orangnya gepegat untuk mahabbah li Allah menan meninggal Rasul. Anak soal lanjut li pemerintahan. Jika mandua hanya dapat lebih salah siapa? Mandua lebih. Karena memang yang gepegat li Allah yang sabar untuk khidmat, sabar untuk mahabbah. Man yang kenyo yang tukang berti sembahyang dan taputannya melang ahlul khidmah ni demang. Yang hendak bicara kurang hendak lagi berusaha. Ahli simalnya hendak bicara dalam tak tahu. Yang jika hendak merumpak bahagian tepu. Yang cerita ini orang yang memang ahlul ibadah. Nah yang sebahagian le orangnya gepukusuh li Allah untuk khidmah, nah sebahagian gepukusuh li Allah untuk mahabbah. Ini yang cerita ni. Kadang-kadang di kalangan sahabat, li Nabi pun geyu ya sitat Uwais Qarni untuk mendoa. Yang tanda pu bak orang yang kelompok kedua ahlul mahabbahnya nak lebih keberkatan oleh Allah Taala. Di orangnya tak butuhkan lidahnya ahlul khidmah. Cuman tugas orangnya hana kelihatan. Tapi berkah orangnya sangat besar terasa bagi manusia. Kemudian bila nak pertanyaan tu, kenapa Allah menciptakan dua model manusia ya? Jawabannya memang sunnah Allah. Sunnatullah dalam menciptakan sesuatu bervariasi. Memang sunnah Allah lagi yang untuk menciptakan sesuatu bervariasi. Mereka menciptakan orang lagi kelompok pun mendum, maka semua orang akan melakukan amal ma'ruf berkhidmat. Sehingga hana yang membuat bumi jadi tenang. Karena bumi jadi tenang gara-gara orang-orang muhibbinnya. Ya kan? Dunia kayak dua TI lebih luas lautan dengan daratan. Tahu tele ciptakan dunia kan goyang pun dunia, gek-gok kita tanya dalam jalu. Gempa daat ni lagi kan. Pegat tu gunung Kaf kan gunung yang melilingi dunia. Maka tasaruf para aulia-aulia orang yang kata Allahnya dalam gunung Kaf. Sering lang hikam ni ada cerita pertemuan waliullah dengan waliullah yang lain lang gunung Kaf bertemu dengan. Jadi diciptakan orang model kelompok keduanya untuk membuat dunia tenang. Karena dunia tenang gara-gara orangnya. Yang hana orang kelompok keduanya lagi kelompok pun mandum, ajamun kau kacau nak. Ajamun kacau dia. Man sikap kita dalam menghadapi dua corak atau dua model hamba Allah. Ya, tentu sikap kita dalam menghadapi dua macam hamba Allah harus melihat kepada hikmah. Hikmat Allah memang sangat besar. Seandainya Allah memperlihatkan walinya, hana wali yang gesam ni Allah mandum kepada, maka semua orang yang tidak jadi wali pasti akan terlihat jelek. Orang yang kan wali mesti gebi ke wali mandum, wali kepada oleh Allah hana gesam. Orang-orang yang hana jadi wali akan terlihat jelek. Maka karena itu kita harus berhusnudzan, harus berbaik prasangka kepada Allah. Jangan-jangan orang yang secara zahir kelihatan jelek, dia adalah wali Allah. Sehingga dengan berprasangka tersebut, kita harus memuliakan orang tersebut. Lebih baik kita tunduk dan hormat kepada orang yang tidak nampak kewaliannya, daripada kita menganggap diri mulia di hadapan orang yang benar-benar wali. Dia lebih baik tunduk pada orang yang tidak nampak kewalian daripada menyombongkan diri di depan orang yang benar-benar wali. Maka na wali yang mastur gesam, na wali yang masyhur ana gesam. Na yang wali yang masyhur fi sama, mastur fil ard. Di dunia hana saturi, pi langit sangat dikenal. Berarti malaikat mana ya hana turi kan. Pi dunia hana saturi mesti. Nah yang menan. Yang memandung kepegat lagi yang Allah untuk husnudzan katanya. Jadi untuk husnudzan. Gebi wali yang kesam untuk husnudzan.
Gebi wali yang masyhur untuk uji, nak coba katanya. Maka kesimpulan ni hana alasan bagi katanya untuk meremehkan hamba Allah. Apapun kondisi seorang hamba, walau orang tersebut secara zahir seperti orang gila atau orang bungok, tetap kita harus memuliakannya. Karena jangan-jangan orang yang kita anggap orang gila padahal dia waliullah. Kan? Kemudian fa idza syahidal abdu infiradallahi ta'ala bihadhihi al-iqamah wa tasis mana'ahu dzalika mimma dzakarna minal istihkar. Apabila telah menyaksikan oleh hamba akan terasing atau tunggal Allah dengan ini iqamah, ini penempatan atau ini penugasan, wa tasis dan ini keistimewaan. Dalam memberi keistimewaan terhadap hamba dan dalam menugaskan hamba oleh Allah maha infirad, tidak ada yang bisa mencampurkan urusan Allah, tidak ada yang bisa mencampuri urusan Allah. Apabila Allah telah infirad, Allah tak depu lagi tanya Allah infirad dalam mengatur menugaskan hamba dan memberi keistimewaan kepada hamba, mana'ahu zalika, dihalangi akan seseorang oleh demikian penyaksian ni apa yang telah kami sebut kemarin, pandai barangnya minal istihkar, menganggap remeh orang lain. Menyatakan kada depu bahawa Allah maha tunggal dalam mengatur hamba, tidak ada yang mencampuri urusan Allah, tidak ada yang bisa mengklaim apapun keputusan Allah, komplain, memang klaim, tidak ada yang bisa mengkomplain apapun keputusan Allah. Berarti dengan kita mengetahui hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi kita daripada menganggap remeh atau menganggap hina, menganggap sepele makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah. Wasallamal amra, dan menyerah ianya seseorang akan perkara liman biyadihi tadbir wal ikhtiyar, bagi Allah yang dalam kekuasaannya itu pengaturan, wal ikhtiyar dan pilihan. Pada lagi dia pulang di bapa ikamo hana mu doa yang teh hamba yang mahabbah, yang teh hamba untuk khidmah. Pulang bapa alasan yang untuk saya anggap remeh urang. Oh gaknya kau urang mahabbah, kagebi mahabbah lipo, yang terserah ba Allah, karena memang Allah yang atur, Allah yang pilih. Menansin punya urangnya kau pega ke ahli khidmah. Jadi pulang urusan bapa dia taslim. Maka dia datanya mbak sebahagian syekh-syekh kiban dada tasikapi ke dalam sebahagian masyarakat, kadang-kadang sebahagian kelompok yang mengklaim bahawa mereka para waliullah, padahal dalam secara zahir kadang-kadang hanya menunjukkan bahawa beliau sosok waliullah. Para syekh, para masyayikh pada saat datanya mereka sepakat menjawab taslim. Mana taslim? Serah kepada Allah. Hanggebi protek. Oh, nak kelompok yang yakini yang waliullah, terserah mereka. Karena dan ia anggap sesat atau langsung dapat sesat orang, kadang-kadang bertentangan dengan syarak. Maka jalan yang lebih selamat taslim. Oh, kai pegah agaknya waliullah, alhamdulillah. Karena wali pada nang tanya ulam. Kai pegah dah widih di kampung kamu pina. Alhamdulillah kalau ulam ni. Dan dia berada kampung menawa wali. Sama hantu pat dia berdupatnya. Tak berdupat dah. Itu dan dia klaim dah pegah sesat. Kadang-kadang hak dia bertanggungjawab dia dah pegah sesat. Maka lebih agak dah taslim. Maka jalan tu yang lebih selamat kita taslim. Yang kali purno ini. Taslim mendap kanya wali ke wali. Jauh jiran ke wali ni. Kamu minta wali lain, nak wali raya kampung. Menang cara. Sebab yang hanjit, yang hang bilang kitab, dia saat dia yakini bahawa guru tanya waliullah, saya ajak pengaruh orang lain untuk memaksa kehendak katanya orang lain pergi ikut percaya ni nang giu katanya. Yang kaki yakin ke orangnya baik boleh je nan. Qala Abu Yazid, kan Abu Yazid radhiyallahu taala anhu, ittala Allah taala ala qulubi awliya'i. Faminhum man lam yakun yaslu li hamlil ma'rifah sarfan fashaghalahum bil ibadah. Berkali Abu Yazid Al-Bistami, ittala Allah, memperhatikan atau melihat oleh Allah hati-hati para aulianya. Maka sebahagian daripada mereka itu aulia, itu orang yang
tidak ada ia pantas bagi menanggung makrifah sarfan secara murni. Mana sarfan hanya menyampung lain, murni. Jadi Allah Ta'ala geluh, geperhati baati para aulia. Nah, sebahagian aulia yang belum layak untuk tanggung makrifah. Beban makrifah Allah nya belum layak kayaknya. Macam kumat hati yang mulain. Lagi daya masa tanik you anak murid dia masa tinggal daya baik wawa tu bawa raya. Yang ladum kena yang jit, nah yang hanjit dum kah? Nah ladum hanya pre jika brokon gai pre pajam pre. Dum hana pre bila ai wa kampung bulang ka pre. Nah yang mana ladum? Yang ti hana layak untuk dah tanik you tinggal tu bawa raya ini. Nah ladum layak cik mah rencana wa yang raya je mana wa kampung. Di Allah dengan hamba lagi yang si geluh ba'ati kalian bukan layak tajuk makrifah secara sarfannya murni, khalisan, bersih. Jadi sebahagian dari aulia itu orang yang belum ada ia layak atau pantas untuk menanggung makrifah secara murni. Maka karena belum layak fasyaghalahum bil ibadah. Gebersibuk, geisi waktu akan mereka itu oleh Allah dengan beribadat. Di orang yang belum layak untuk menanggung beban makrifah kan, jadi gejuk kebimbangan atau kesibukan untuk mengisi ibadat. Wa dzakara al-Hafidz Abu Nuaim, dan disebut oleh al-Hafidz Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya yang diriwayat daripada Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, annahu qala, basungguh Sahal bin Abdullah berkata ia, innallaha ta'ala yattali'u ala ahli qaryatin aw baldatin fayuridu ay ya kesama lahum min nafsihi kisman fala yajidu bi qulubil ibad wala qulubiz zuhad mawdi'an li tilkal kismah min nafsi fayamunnu alaihim ay yushghilahum bit ta'abbud an nafsi. Yang beda riwayat, yang substansi je siapa, pengertiannya siapa, bahawa sungguh Allah memperhatikan ada penduduk sabuah kampung atau sabuah negeri, maka gerencana oleh Allah bahawa membagi ianya Allah bagi mereka itu penduduk kampung atau negeri dari dirinya Allah akan satu bahagian. Maka tidak mendapati ianya Allah dalam hati para hamba dan tidak dalam hati para hamba-hamba yang zahid akan tempat untuk menaruh demikian pembahagian dari diri Allah. Maka memberi anugerah oleh Allah atas mereka itu akan bawa mengisikan waktu mereka itu dengan beribadat daripada dirinya. Jadi Allah perhatikan yang beda itu langsung perhatikan bakti. Meno Allah gekalan bak penduduk sabuah kampung atau sabuah negeri, gekalan genejuk hadiah sesuatu. Atau hadiah yang ke mahabbah ke Allah secara murni. Ada saat gene bagi hadiahnya le Allah kepada penduduk negerinya, hana gerempak ada kala lang ati abid atau lang ati zahid, hana tempat untuk gene taruh pembahagian dari Allah yang. Sehingga kerana hana tempat untuk menuju pembahagiannya, maka gebi anugerah lain kurangnya untuk mengisi waktu dengan ta'abbud beribadah. Waqala Abu Abbas Ad-Dinawari, yang barih yang kita Ad-Dinawari, karena genisbah kepada Dinawar. Dainuri. Urun Dainuri. Ingat tu makna urang Dainuri. Padahal yang barih betul Dainuri Dinawari. Berkata Abul Abbas Ad-Dinawari, semoga ridha Allah daripadanya, inna lillahi ibadan lam yastaslihum li ma'rifatih fasyaghalahum bi khidmatih. Sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba yang belum layak atau pantas akan mereka itu untuk makrifahnya Allah. Maka gepersibuk atau gepeisi waktu akan mereka itu dengan berkhidmat Allah. Dan bagi Allah itu ada berapa hamba yang tidak layak akan mereka itu atau tidak pantas untuk berkhidmat Allah. Fa ahallahum li ma'rifati, maka dijadikan ahli, ahallanya dijadikan ahli atau dijadikan pantas. Sebab ahliyah silahiyah makna je. Mana ahliyah silahiyah. Ahliyah li taklif, silahiyah li taklif. Ahliyah tabarruk, silahiyah li tabarruk. Fa ahallahum li ma'rifati, maka dijadikan pantas akan mereka itu oleh Allah untuk makrifahnya Allah. Jadi Allah Ta'ala hamba-hamba Allah na dua kategori benar. Na kategori yang manteng layak untuk khidmah,
Maka uringan mengisi waktu dengan beribadat. Nah hamba Allah kategori hana layak le untuk khidmah. Maka isi waktu dengan mahabbah. Ada tanya api mi aku urang yang kabrat tak ada kasih kan handa bekerja lah. Kemenan je. Sebab tasarruf manusianya gambaran daripada hubungan Allah ke makhluk. Kiban Allah Taala bermuamalah antara interaksi antara Allah dengan hamba mirip seperti interaksi sesama makhluk. Tanya makhluk ia nganana murid ngangure, raja dengan rakyat. Kiban interaksi urangnya. Allah lagi aja cara berinteraksi di gambaran je. Muamalahan yang bahasa ini ke interaksi. Dia gitanya tidak berinteraksi sesama manusia, sesama hamba Allah, menyuri yang kabrat tak dagasih anda pikir jali urangnya. Sehingga menyatu kedi anak sabuh sagai semata wayang. Yang terubah Honda anda biura baji. Ya tu. Kointed. Luka jaro ibarat tiap me pada semir. Ya kan? Ya orang anak sabuh na kan? Anak sabuh ibarat deh. Buah hanggeyu, buah hanggekok. Yang benar mah. Yang kata-kata mentang. Mungkin yang kau bawa. Jadi dum gedanya manusia mentang punya urang yang kabrat tak mahabbah tak gasih hana tabi khidmat le. Allah yang sid, Allah ke hamba yang kabrat ke gasih hana tabi khidmat le ba hamba yang. Jadi urang yang gakaram dalam hadrah Allah. Okay. Kalaman wal isyarah bil ayah karimah allati dzakaraha al muallif rahimallahu bainatun fi hadzal makna. Bermula isyarah dengan ayat yang mulia yang disebut akannya oleh musannaf, semoga lebih rahmat akannya oleh Allah, itu menjadi bukti pada ini makna atau ini permasalahan yang pegah benar. Benar pegah itu bahwa hamba Allah nak dua. Bukti atau dalil hamba Allah nak dua ada sebab Allah kullan. Baiklah yang kullan akan tiap-tiap dari mereka numiddu haula wa haula. Kami beri bantuan akan mereka dan akan mereka. Mereka pertama ahlul khidmah, mereka kedua ahlul mahabbah. Maka urang-urang yang katruk ba ahlul mahabbah yang urangnya memperbanyak zikir. Sebab cara untuk teruk melalui zikir. Sebab dipegah oleh Malik bin Dinar, alamatu mahabbatillah mudawamatu zikri. Tanda mahabbah kepada Allah mudawamatu zikri. Mudawamah terus menerus atau continue berzikir kepada Allah. Lianna man ahabba syai'an aksara min zikri. Karena orang yang mencintai sesuatu memperbanyak daripada menyebut sesuatu. Jadi karena orang yang bercinta ke Allah, mudawamah zikir Allah, senantiasa ingat-ingat Allah. Karena orang yang cinta sesuatu biasa selalu atau senantiasa mengingat-ingatnya. Puya kalan dia Allah. Ini cinta gurinang sih. Kenam duri nan yang murid menarik hati tu mesti nan awak puan bermutu. Yang saya jawab budai, jadi rumah jiji dia ke rumah. Padahal tak rumah tapi dia ji. Faham mesti itu bi itik tak bawa jalan dari rumahnya. Yang perasaan jiji sama dah itik. Jadi orang yang cinta ke Allah lagi anjir. Yang kia makna ada kekalan masnu, ingat ke sana. Kalian bikinan ingat ke yang membikin. Kalian makhluk ingat ke Allah. Maka saat orang yang kakaram yang ka di bawah alam sadar roh kemari. Dia tanya, tahu naik dalam Allah tu je. Ana malam pikirang sampai Allah. Nak cerita pada Dinun Al-Misri kejak Pak Ibrahim Al-Khawas. Tok-tok pintu. Oh na Ibrahim dalam ni. Ana Allah ana. Jadi karena tukang jak pi urang gatruk makam Arif, udah gak ingat. Udah tamam Allah dalam ke juga naik dah tamam. Tengok gengan-gengan tengok di bawah kesadaran. Tengok di luar alam kesadaran. Kagak naik dah tamam dalam kitabnya masih cerita. Sebab kakaram dalam cinta, dipu yang mentang Allah dibuat mentang.
Bukan dengan mata kepala, dengan mata hati. Urungan kemadan dengan mata hati. Kabeh kalam hikmat yang pertama. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam kallama takunul waridat ilahiyah ila bautatan li alla yad'i hal ibad biwujudil isti'dad. Sering sekali takunul waridat adalah waridat-waridat yang dibangsakan kepada Tuhan illa bautatan, kecuali secara tiba-tiba. Bahkan waridat ilahi gebi secara tiba-tiba li alla yad'i hal ibad, supaya tidak mendakwa akannya waridat oleh hamba biwujudil isti'dad, dengan ada persiapan. Jadi kembali kepada persoalan baru, seseorang untuk mendapat hidayah Allah dikarenakan Allah memberi waridat. Waridatnya cahaya pengetahuan yang Allah ilhamkan dalam hati seorang hamba, sehingga hambanya terbuka untuk mendapat pintu hidayah. Atau menyulang kata lain, makna waridat ilahiyatnya inspirasi ilahiyah. Jadi seorang hambanya kadang-kadang datang inspirasi bak hambanya. Saat mendapat inspirasi yang datang dari Allah atau waridat ilahiyah, inspirasi ilahiyah, saatnya hamba tersebut mendapat hidayah. Yang ingin kena sampaikan oleh Ibnu Athaillah, sering sekali ada waridat illa bautatan. Kalama kan sedikit ada waridah kecuali secara tiba-tiba. Yang le secara tiba-tiba. Yang le waridat ilahi secara tiba-tiba. Lagi cerita pensihir Fir'aun. Padahal kalau dipersiap, ibi latihan, dipelatih oleh Fir'aun, alian dibi fasilitas oleh Fir'aun, dibi belanja, dijanjikan kedekatan, ganjaran menyoi petalu Nabi Musa. Innakum laminal mukarrabin, akan dijadikan orang-orang dekat dalam istana Fir'aun. Tapi tak kala pensihir Fir'aun jatuh tersungkur, Allah nampakkan aras saat mereka sujud di tanah. Saat itu datang waridat ilahi, sehingga ali pensihir Fir'aunnya karena nampak arah pada saat disujud di tanah. Dia sujud di tanah je kan untuk sujud Allah, menyerah kepada Nabi Musa. Sujud pada tanah, kepada arah oleh Allah Taala yang kian waridat. Waridat datang secara bautatan, tiba-tiba datang tanpa melalui proses. Di waridat ilahinya bisa datang secara tiba-tiba dan kebanyakan lagi. Sebagai contoh pensihir Fir'aun mana? Maka li saat ge nampakkan waridat ilahi kepada pensihir Fir'aun, sehingga awaknya langsung beriman dengan Musa dan Tuhan Musa, sehingga ancaman daripada Fir'aun dilakekoh gaki dan jaro selang-seling hanaya li urangnya. Hanaya arah kepada oleh Allah. Jadi waridat luar biasa yang teruk kepada orang yang membuat orang yang hidayah. Dan dalam cerita-cerita lagi di Eropah, le orang yang tamang Islam, padahal awal orang yang membenci Islam, yang memandung karena waridat ilahiyah. Jadi yang ingin kita perhatikan, waridat ilahiyahnya le Allah berikan secara tiba-tiba. Bu hikmat Allah gebi waridat ilahiyah atau inspirasi ilahiyah secara tiba-tiba. Lialla yad'i hal ibad biwujudil isti'dad, supaya tidak mengklaim oleh para hamba dengan ada persiapan. Kalau tidak, orang yang telah menjadi ahli ibadat akan mengklaim, saya bisa seperti ini karena saya sudah lama mengaji, saya bisa seperti ini karena saya sudah lama suluk. Jadi seakan-akan semangat untuk beribadat tersebut melalui proses diri hamba, padahal Allah yang berikan. Jadi supaya tidak mengklaim oleh hamba dengan ada persiapan, maka Allah memberi secara tiba-tiba. Maka saat datang panggilan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemari melaksanakan sembahyang, kita disuruh menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena tidak akan ada yang mampu menggerakkan tubuh saat kita mendengar panggilan salat kalau Allah tidak menggerakkannya. Berapa banyak saat panggilan azan malah di daya kita duduk santai dan manis di kamar, tidak pernah bergerak untuk pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Padahal kamar kita tidak seberapa jauh dari lokasi masjid.
Itu karena tidak ada hilah dan kekuatan dari Allah. Waridat ilahi itu tidak didapatkan melalui proses. Waridat ilahi itu didapatkan dengan secara tiba-tiba. Kan? Al-waridatul ilahiyah hadaya minallah wa tuhafun wa karamatun yukrimu biha ibadah. Bermula waridat ilahi itu hadiah dari Allah, wa tuhafun. Tuhafun jamak dari tuhfah. Tuhfah itu pemberian, persembahan. Bermula waridat ilahi itu hadiah kepada Allah dan persembahan dan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah dengan persembahan dan hadiah tersebut akan para hambanya. Fala takunu fil ghalib illa baghtatan ay fujatan. Maka tidak ada waridat yang merupakan pemberian Allah atau persembahan Allah tersebut fil ghalib pada kebanyakan illa baghtatan kecuali secara tiba-tiba. Jadi karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya berupa warid atau waridat jamak pada warid itu datang secara tiba-tiba. Seringkali warid atau karunia ilahiyah atau inspirasi ilahiyah itu datang secara tiba-tiba. Apa hikmahnya? Agar para hamba tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena adanya persiapan dari diri mereka. Datangnya warid secara tiba-tiba itu agar tidak ada yang menganggap bahwa warid itu turun lantaran adanya persiapan sebelumnya yang dilakukan oleh hamba. Seorang hamba, sebab jika hamba berpikiran seperti itu akan mendatangkan sifat ujub yang dapat membawa kepada kehancuran dirinya. Sebab menyertanya beranggapan bahwa waridat ilahi atau inspirasi ilahiyatnya datang bak getanyo karena adanya persiapan akan menjerumuskan getanyo kepada jurang kebinasaan karena memiliki sifat ujub. Sebab manusianya bisa membanding-bandingkan dengan hamba yang lain. Kenapa saya ahli taat? Karena saya sudah suluk 8 kali. Kenapa orang lain tidak melakukan ibadat? Karena tidak pernah suluk, malah tidak pernah mengambil tarikat. Itu sebabnya waridat Allah disembunyikan. Jadi apa yang Allah lakukan semua ada hikmah. Semua ada hikmat di baliknya. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Apa yang engkau ciptakan tidak ada yang batil. Semua yang engkau ciptakan, yang Allah ciptakan semua benar, semua ada hikmat, semua ada manfaat. Termasuk kenapa diberikan waridat secara tiba-tiba, juga manfaat untuk hamba, bukan manfaat untuk Allah. Manfaat untuk hamba supaya hamba tidak terjerumus dalam penyakit yang paling besar, iaitu ujub. Karena waridatnya datang melalui proses menung, melalui suluk, melalui tayak buat waridat, sehingga kebenaran akan diklaim oleh sebahagian kelompok, sehingga ibadat atau perbuatan taat akan diklaim oleh mereka-mereka yang urung buat, mereka-mereka yang nasuluk. Urung biasa, masyarakat awam biasa, ansang urungan hana merumpok tepu. Jadi ujung-ujungnya mengantarkan seseorang kepada penyakit ujub, mengandalkan diri. Yang hikmah je. Kan? Kalau mana? Li alla yad'uha, yad'u menyeru, yad'u idda'a. Bahkan hikmat dia Allah gebi secara tiba-tiba li alla yad'uha, supaya tidak mendakwa oleh mereka itu akannya waridat, wa yarau anfusahum ahlal laha, dan memandang oleh mereka itu hamba akan diri mereka ahlan, orang yang ahli atau pantas atau layak bagi waridat, dengan sebab ada persiapan mereka itu, wa tahayyuhim, dan siap sedia mereka itu. Lagi dalam pegah benar. Jadi menyo handa gepegat secara tiba-tiba, mandura akan mengklaim, kamu beda ngurun ron. Punya pelai berjek ke ahli madat. Yang suluk le ke kamu suluk. Memang kai duit su narik lagi yang lam abatanya apa hidup ke amalan ibadat yang. Kata rapus kadang-kadang penyakit ujub. Maka hikmat dia Allah gebi gesam waridatnya dan gebi secara tiba-tiba. Tujuannya yang kian. Jadi semua katanya selalu dan setiap masa sampai-sampai terlekeh hidayah ba Allah. Sebab yang mana
Hansang hidayah Allahnya bisa ditemukan melalui belajar. Hansang hidayah Allah bisa ditemukan melalui suluk atau masuk tarikat. Padahal kalau dentek dum hidayah Allah tak lagi urang di Eropah yang damang Islam juga damang untuk siribe datang suluk orangnya. Datang ke giat beut ke hana. Jadi waridat ilahinya memang gebi secara tiba-tiba oleh Allah. Belum dentek ke kedanya orang buat. Dum orang yang pelajari Quran lagi di Eropah atau lagi di McGill, kalau dosen-dosen di akademik dunia dikuasai Al-Quran, tafsir mendum, tapi karena tidak mendapat hidayah Allah, mereka tidak masuk Islam. Tapi Al-Quran dipelajari, kitab Ihya dipelajari, kitab-kitab dalam agama Islam lagi Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dihafal mendum. Tapi mereka tidak masuk Islam karena tidak mendapat waridat ilahiyah. Wa tuhafullah wa hadayahu muqaddasah an tu'allal bi amrin wa munazzahah an tuqabal bi a'mali birri. Bermula tuhaf jamak dari tufah no. Persembahan Allah dan hadiah Allah dibersihkan daripada bahawa diilatkan, dikarenakan dengan satu-satu perkara, dan dibersihkan daripada bahawa di muqabalah atau di muqabalah apa tadi ya? Bukan muqabalah. Apa? Yang ditimbal balik. Imbalan. Dibersihkan daripada bawah diimbalankan bi a'mali birrin dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi yang namanya pemberian Allah tidak ada mengandung unsur ilat, tidak ada karenanya. Jadi mio lama saja kerana mekelenggang ke abu. Mio danyo hamba biasa dia tak beri kurnain kerana mekeling karena Allah Taala pemberian kepada hamba tidak ada unsur karena dan bersih pada imbalan karena imbalan amal kebaikan neo kan gara-gara adanya berbuat kebaikan sehingga Allah gebi hadiahnya. Bal hiya mahdhu karamin wa fadlin, tetapi dianya hadiah dari Allah, murni kemuliaan dan anugerah daripada Allah yang Maha Pemurah lagi yang memberi anugerah. Maka waridatnya tidak bisa diupayakan. Waridat tidak datang melalui proses. Maka oleh lang kitab Iqadul Himam oleh Ibnu Ajibah ditulis ini al-waridat hiya mawahibun la tunalu biktisabin innama hiya fathun minal karimil wahhab. Waridat itu mawahib, pemberian yang tidak bisa digapai biktisabin dengan usaha. La tunalu biktisabin, tidak bisa diraih dengan usaha, tidak bisa diupayakan. Innama hiya fathun minal karim, hanya saja itu futuh. Allah membuka jalan, membuka hati. Futuh atau pembukaan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha memberi. Kemudian ada mahalam, karena hanam tulis dalam kitabnya. Dalam kitab Iqadul Himam tulis dalam apa hikmah di samping yang telah dijelaskan tadi, apa hikmah lain daripada Allah memberikan waridat secara tiba-tiba tanpa melalui proses. Hikmat pertama, liya'rifa minnatallah biha, supaya hamba mengetahui anugerah Allah pada waridat. Sebab kalau waridat itu didapat melalui proses, biasanya hamba akan melihat karena upayanya, bukan karena anugerah Allah. Tapi karena diberi bukan melalui proses, berarti murni 100% anugerah Allah. Hamba akan melihat bahawa waridat tersebut adalah anugerah Allah. Hikmah kedua, liyaqduru kadraha, liyuqaddir kadraha, supaya hamba bisa mengukur ukuran waridat tersebut dan merasa besar senang, merasa amat senang saat mendapat waridat. Karena waridatnya kan melalui usaha, saat terempuk senang hati. Melalui atau usaha tinggal dah di usaha alam tinggal. Tak gadah alhamdulillah, tak tinggal usaha alam. Oh kalau gadah waridat dah balik lah dia nak suluh. Kalau gadah dah balik lam tinggal. Di puasa dah balik je. Yang
Mereka gedi waridatnya melalui proses. Tapi karena gebikan melalui proses hikmah haji tanya bisa mengukur sebesar mana keagungan, keistimewaan waridat yang Allah berikannya, sehingga membuat tanya hana ada sia-siakan. Artinya membuat tanya hana ada sia-siakan menjadi cambuk bagi kitanya untuk beramal saleh. Karena tanggap waridatnya tidak datang melalui proses, yang hanya pemberian dan hadiah Allah. Kemudian hikmat yang kelih al-ghirah alaiha, supaya orang yang belum mendapatnya merasa cemburu kepada orang yang telah mendapati. Jadi saat kitanya merasa cemburu, akan tak upaya untuk membersihkan hati supaya Allah moga-moga memberikan waridat kepada kitanya. Yang tujuan leboh hikmat di leboh hikmat kepada ikatul imam, bahkan Allah Taala gebi waridat secara tiba-tiba. Dan di samping merasa cemburu kepada waridat yang kai pendapat leurain, juga menganggap azid, menganggap mulia. Karena nak tabo kalam makana minal azid la yakunu illa azizan. Sesuatu yang datang dari azid tidak boleh tidak bahwa ada ia itu juga azid. Jadi karena waridatnya datang dari Allah yang Maha Aziz, pasti waridat itu juga azid. Tidak boleh yang datang dari yang azid masa tidak azid. Jadi yang datang dari azid mesti azid. Termasuk waridat penuh yang datang dari Allah yang azid, mendengar waridat tersebut juga azid. Habis kalau hikmat kedua. Kemudian lanjut lam man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dzakiran kullama alim fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Siapa yang kamu lihat akan orang tersebut, orang yang kamu lihat orang tersebut mujiban an kulli ma su'il, menjawab daripada setiap yang ditanyakan, wa mu'abbiran an kulli ma syahid, dan mengungkapkan daripada setiap apa yang dia saksikan, wa dzakiran kullama alim, dan menyebut akan setiap apa yang dia ketahui, maka ambil dalil olehmu, maka jadikan dalil olehmu. Dengan demikian adanya kebodohan orang tersebut. Jadi dalam hikmat selanjutnya Ibnu Athaillah menjelaskan bahawa menjawab semua yang ditanyakan adalah tanda kebodohan. Maka Imam Malik tena urun rumahnya 40 buah pertanyaan, leboh yang jawab 26 buah tu ana. Yang menurut riwayat ya, mana khilaf. Berapa 40 26. Jadi lebih le yang hana dijawab ketimbang dijawab. Sehingga pada gedanya yang lerun rumahnya, nyentik dia yang lerun kampung kibalam Saud. Pegah juga ke Imam Malik, pegah juga lengkun. Hana lun tepu. Kala arif kan? Kata beriwayat la adri. Sama makna dua, la arif dan la adri. Dan urun rumahnya Imam Malik Saud la adri. Dari 40 buah masalah, 40 buah yang dijawab, 26 tu Saud la adri. Tanya le urang yang tanya, nyentip nya tanya le masyarakat ki balum pegah maya. Masa lu ngak demayang bakron sira alim besar hana jawapan hana kesimpulan. Pegah julung kun la adri. Karena ji sebab nak sebahagian yang hana pelai kepada jawab, darkul jawab. Tinggal jawab mengian juga jawab. Sebab menunjukkan kebodohan seseorang bila menjawab apa yang ditanyakan. Punya pu yang ditanya mandum tak jawab. Yang mati menunjukkan nanya bangai. Kan cara nyapu yang narun tayang langsung jawab, hanjai tayang kalau habis namanya langsung jawab. Yang kan tanda cara orang anda tahu, tanda bangai. Sebab kadang-kadang ia temayangnya na yang haik dicerna oleh orang temayang. Kadang-kadang khatibin nas Allah hasabi kulihim. Anjit pu yang narun temayang langsung dah jawab. Maka miona orang yang pu yang naik tayang legop langsung dijawab, yang dijadikan indikator bahawa orangnya memiliki kebodohan. Orang yang kamu lihat akan menjawab daripada setiap yang ditanyakan. Wa mu'abbir, takbirnya mengungkapkan daripada setiap apa yang dilihatnya dan menyebut setiap yang dia ketahui. Fastadillah, maka jadikan dalil olehmu. Dengan demikian adanya kebodohan orang tersebut.
Di tanda-tanda kejahilan pada seorang hamba, jika engkau lihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuikannya, maka ketahuilah bahawa itu adalah tanda-tanda kejahilan pada orang tersebut. Intinya apa? Intinya kita dituntut harus berusaha untuk teliti atau selektif. Harus berusaha untuk selektif dalam berbicara. Dia tidak gampang-gampangnya menyebut atau menjawab apa yang ditanyakan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hadisin nasa biqadri ma yafhamuna. Bicaralah akan manusia biqadri ma yafhamuna, dengan ukuran yang sanggup dipahami oleh mereka itu. Aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah? Apakah kamu berkeinginan bahawa mereka mendustakan Allah dan Rasul? Karena para aulia kasyaf menyata kedi gepegah pu yang dihlang kasyaf gatnyan, urang awam yang golom truk kenan akan mendustakan, tidak percaya. Otai hai percaya, ujung-ujung mendustakan Rasul, mendustakan Allah. Maka oleh Sayyidina Ali kepingat, hadisin nas biqadri ma yafahamuna, aturiduna ayyukadziballah wa rasul. Kemudian nalam menulis dalam kitab Naurun Temayang Mbak Imam Junaid Al-Baghdadi, yas'aluka rajulani fatujibu hadza bi khilafi ma tujibu hadza. Tadi dua orang yang bertanya kepada engkau wahai Imam Junaid, tapi engkau menjawab si ini berbeda dengan jawaban engkau kepada si itu. Jawab Imam Junaid, al-jawab ala qadri sa'il. Jawaban itu menurut ukuran orang bertanya. Jadi menurut ukuran orang bertanya menang jawaban. Anjir lagi tanya orang yang katruk makam arif, puyai temanya oleh masyarakat awam jawab mendu. Kalau terus bandingkan ya purno cara ibadat orang arif atau ibadat hakikat. Kalau tanya katruk bermakam hakikat. Kadang-kadang cerna oleh orangnya. Salah penendu tu. Ditanya-nya apa yang dak katruk makam syuhud. Itu Honda di Allah Taala. Tak purno tu tak jawab tu ke urangnya mentang tingkatan awam. Tak Honda pi di Allah Taala. Tak cak Honda kau pengeh kan. Urang katruk makam syuhud cak Honda kau anda pengeh kan akan Honda yang di. Kenal ada mudeng terbah hanjekkeun Honda lu, bukan Honda Allah. Honda ada Allah. Kau semayang langgar sah. Pi Honda hanjekkeun Honda yang ada Allah. Yang aneh ada cok legok kata katnya. Nyai dang gerai nak ada Allah. Ya ada fikir sih. Ai tali tu baca. La tas tali. Okey. Namun dari beberapa haba Sayyidina Ali, haba Imam Junaid benar bisa menjadi pelajaran bagi kita bahawa menjawab apa yang ditanyakan bukan tanda kepandaian tapi tanda kebodohan. Dia oleh karena itu seorang khatib atau dai haruslah orang yang pintar menyampaikan dan dia harus bisa mengarahkan masyarakat kepada kebaikan. Dia tak sampai tanya khatib atau dai, dia dah pegah habar tanya membingungkan masyarakat. Dia tahu tanya khutbah pada tempatnya impake orang kampung. Sampai lagi kan. Khatibinah ala hasabi uquli. Dibejek ke dai ilallah, dai yang mengajak kepada Allah, baik dai ila nafsih, dai yang mengajak kepada dirimu, dai ila hizbik, dai yang mengajak kepada kelompokmu. Jadi tanya yang jet ke dai betul-betul mengajak orang kepada Allah, kan mengajak kepada diri dan kan mengajak kepada kelompok yang gedanya dalam kelompoknya. Kemudian gambaran yang lain nak Khalimu Ghazali lau sakata man la ya'rif kallal ikhtilaf. Seandainya diam orang yang tidak mengetahui kallal ikhtilaf, sedikit terjadi perselisihan. Kenapa zaman sekarang banyak terjadi perpecahan dalam masyarakat, banyak terjadi berbeza-berbeza pandangan? Karena orang yang tidak memiliki kapasitas sudah suka ngomong. Orang yang tidak memiliki ilmu agama suka ngomong agama. Orang yang tidak mengerti persoalan pertanian suka ngomong pertanian. Orang yang tidak mengerti ilmu administrasi pemerintahan suka ngomong ilmu pemerintahan.
Jadi karena orang sudah suka ngomong persoalan yang tidak dia miliki kapasitas, maka terjadilah ikhtilaf. Kata Imam Ghazali, "Lau sakata man la ya'rif", seandainya diam saja orang yang tidak mengerti apa-apa, kalal ikhtilaf, sedikit terjadi perpecahan, ana terjadi ikhtilaf. Akan terjadi ikhtilaf dia karena orang yang hana mampu menepu galak berah abang yang sangat. Ya beut hana tapu hana galak berah dalam agama. Asok-sok jadi ustaz instan. Akhirnya lagi mie instan bisa merusak. Mie instan kan merusak tubuh, menjadi penyakit. Ustaz instan juga merusak masyarakat, bisa menjadi penyakit bagi masyarakat. Jadi kita ngomong harus setelah memiliki kapasitas. Kalau belum memiliki kapasitas jangan ngomong. Kan? Al-ijabah an kulli su'al wa ta'bir bi kulli masyhud wa dzikru li kulli ma'lum amaratun ala wujudi jahlin. Bermula menjawab daripada setiap pertanyaan, wa ta'bir mengungkapkan dengan setiap apa yang disaksikan, wa dzikru dan membeberkan bagi setiap yang telah diketahui, amaratun ala wujudi jahlin man ittasafa biha, itu tanda-tanda atau indikator di atas adanya kebodohan orang yang bersifat dengan demikian itu. Orang yang memiliki karakter atau ciri-ciri menjawab apa yang ditanyakan, membeberkan apa yang telah dia ketahui, mengungkapkan apa yang dia saksikan, apalagi dia saksikan dalam alam mukasyafah atau alam gaib, berarti orang tersebut memiliki kebodohan. Bagaimana pengertiannya? Masa orang yang menjawab apa yang ditanyakan dianggap bodoh? Padahal seharusnya kalau mampu menjawab apa yang ditanyakan berarti orang itu pintar. Amal ijabah an kulli soal lil iktidaiha minhu al ihata bi jami'il ma'lumat wa dzalika muhalun fi haqqi. Adapun menjawab daripada setiap yang ditanyakan, maka melazimi oleh menjawab tersebut nibak seseorang akan meliputi dengan seluruh maklumat. Seakan-akan orang tersebut mengetahui setiap sesuatu yang berpotensi untuk diketahui. Maklumat sesuatu yang memiliki potensi untuk diketahui. Sesuatu yang potensial untuk diketahui itu maklumat, walau belum diketahui. Jadi dengan menjawab apa yang ditanyakan orang, seakan-akan kita meliputi, menguasai seluruh apapun yang potensial untuk diketahuikan. Padahal demikian itu muhalun fi haqqi, mustahil pada hak hamba. Yang hana mustahil bahak Allah. Ni hak hamba mustahil. Man tak jawab pu yang orang dayang dan tangga. Kada depu mandum dayo. Kau anggap nya tayang bangai natruk pengetahuan kenan. Qala ta'ala kana Allah Ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan akan kalian daripada ilmu kecuali hanya sedikit. Kaifa yatasawwar minhu ma'a hadzal ijabah an kulli su'al laula wujuda jahlihi. Bagaimana bisa digambarkan daripada hamba tadi yang menjawab akan apa yang ditanyakan, padahal Allah menyatakan yang diberikan ilmu hanya sedikit, beserta ini jawaban daripada setiap pertanyaan, seandainya tidak ada kebodohannya hamba. Yang tok-tok si gara-gara bangai maka ji dijawab pu yang leurung. Padahal Allah kagak pegah ilmu yang gebi kitanya hana gebi kecuali kalilan. Ya yang pegah ini lam ranah tasawuf dalam home. Sampai teruk kampung na urun dayang itu baron kiban dengku dah sembahyang lohor 5 rakaat isa. Nan jawab bertingak surah hikam. Yang katalah apa dia buat? Kemenan. Sampai hansa amalan ibadat kau gara-gara tanya mai surah yang. Nyo lam ranah tasawuf. Makna ji na urang yang temayang tentang masalah tasawuf, masalah derajat-derajat urang muhibbin, masalah-masalah alam-alam mukasyafah, alam-alam gaib, atau dalam masalah-masalah anwar-anwar ilahi, cahaya ilahi yang dilimpahkan dalam batin para sufi. Yang menyana orang yang temayang giyukalan kondisi. Jid tak jawab. Baik mandum tak jawab. Yang berarti salah pun itu. Itu hukum yang sifat jih daruri, hukum yang sifat jih fardhu'in, yang pikahan jawab. Tidro orang ijih cara semayang belum bere. Tanya Mbak Ron, tungku jin purno ki banjara. Long bejek ke arif berkeramat pun. Ya nak jawab dia. Tarkul jawab kan yang jawab. Tapi nak payah jawab pentit, nyam tidak pernah ona kuala ikam ni orang. Udah pegah hari tempung ba.
Ikan dengan dah purno, urang yang model menan dah purno le cara yang pelai-pelai in yang daruri mentang. Cara berwuduk kata macam ada diagram kamnya. Kena nak kena. Nana yang ni miram ka. Amno ada tunggu. Kena nak kena i. Dia dah jaro kan cik bagi silap bajai be bulu. Kena tak gerak. Ambil cara berwuduk dalam betul purnonya ile. Itu baru puai ditingkap baca-baca. Kalau langsung tak purno data yang derajat-derajat tinggi laju. Yang masuk yang dia bergana. Dia biasalah penduduk ni. Dia kan dia rambut dia dia pula. Oh. Fa innahu yajibu alaihi ayyura'iya halasail min wujudil ahliyah lima su'ilaan. Karena bahasanya pekerjaan wajib di atasnya seseorang muno oleh bahawa memperhatikan akan kondisi orang bertanya, pandai kondisinya daripada ada kepantasan, ada kelayakan, pantaskah dia menanyakan tersebut. Lima su'ilaan bagi apa ditanyakan akan seseorang daripadanya ma'buno. Ayam tani maka menegah diri ianya seorang an ijabati man la ahliyata fihi lidzalik, menjawab orang yang tidak memiliki kelayakan pada orang tersebut bagi demikian pertanyaan. Yang orang yang temanyang hana memiliki kelayakan atau hana pantas yang ia temanyang yang giu tegah padanya hanggebi Jawa. Maka kadang-kadang kena otena urang awai tak temanyang dijawab kehatan datanya. Yang untuk menandakan puan, menandakan bahawa yang berhak dak temanyang agar tang jawabnya kena tanda tayang. Nah yang benar-benar ada ngejawab pergi jawab lain ke tanda tayang jawab. Wa yaf'alu dan melakukan ia seseorang akan apa yang telah dilakukan akannya oleh Rasulullah SAW. Rasul mentah nak jawab dia. Ada kan Rasul si sosok penyampai wahyu. Taruji dia kan jawab. Tapi kepilah-pilah sih. Melakukan ia seorang akan apa yang dilakukan oleh Rasul pada barang diriwayatkan kepada Rasul ma'asail ketika Rasul serta orang bertanya allazi jaa yas'aluhu ayyu'allimahu min ghara'ibil ilmi. Orang bertanya allazi yang mendatangi ia yang bertanya akannya Rasul, yang meminta akannya Rasul akan bawa mengajari ianya Rasul akan orang tersebut daripada yang ganjil-ganjil ilmu. Ilakai pada Rasul ya purnoro ilmu yang garib-garib, ilmu-ilmu ganjil. Fa innahu istafsalah. Maka sesungguhnya Rasul meminta detail akannya rajul tersebut. Istafsal ilakai tafsir rincian. Hal langsung jawab. Mana sira rajul yang yak temanyang masa beriwayat, yak temanyang ngejak pada Rasul, ilakai ya Rasul ne purno kelung ilmu-ilmu ganjil. Rasul ge lakai detail urangnya le profil atau detail urangnya ilakai le Rasul. Gimana cara Allah Rasul lakai detail gerinci urangnya waqala ke Rasul lahu baginya si sa'il ma fa'alta fi ra'sil ilmi. Apa yang telah engkau lakukan pada pokok ilmu? Pokok ilmu tauhid. Tu periksa tauhid le, tauhid iban betul. Kang jawab pu yang lakai mana? Gedanyang li Rasul ba urun temayan ma fa'alta fi ra'sil ilmi. Apa yang telah engkau lakukan pada pokok ilmu? Wa fi kadza dan pada kadza dan kadza. Ana tulis li. Lang iya deh na sambungan hadian be wa fi kadza tu amrasa. Lagi temayang li Rasul apa yang kamu kerjakan pada pokok ilmu? Ana kesambunglah li Rasul hal arafta rabba, apakah kamu telah mengenal Tuhan? Jauh urun temayang na'am. Kamu mengenal. Ana ke Rasulullah fama sana'ta fi haqqi, apa yang engkau lakukan untuk memenuhi hak Tuhan? Kala masya-Allah ikun le urun temayang nalu lakukan pu yang kehendak Allah pegah jelas habis-habis. Dan temayang Rasulullah araftal mauta, kamu tahu bahawa satu saat kamu akan mati? Kala seud urun temayangnya na'am, ya saya tahu meyakini. Tayang Rasulullah ma'adat talahu, apa adalah engkau bersiap untuk menghadapi kematian? Ya, anda langsung Rasul kejauh ada yang ngaji-ngajian. Ketemayang nyale, ketemayang tentang pokok agama, tentang masalah kebersihan hati, kiban yang kau dilakukan untuk memenuhi hak-hak Allah dalam beribadat. Alian pupu yang kau dilakukan untuk kepersiapan menghadapi mati nyale ketemayang balik ba Rasul, gelaki rincian ba rajul nyale Rasul, ba urang temayang muno.
Ana serta merta Rasul dia jawab langsung permintaan orangnya. Atelih dijawab mandum le urun temayang nyan fa ajabahu sa'il, maka menjawab akannya Nabi oleh orang bertanya tadi. Maka lantas faqala lahu Nabi, berkata baginya rajul atau si sa'il tadi oleh Nabi, idhhab fahkum ma hunalika. Pulanglah kamu, maka kokohkan dulu akan apa yang telah ada di sana. Yang nata yang kali lontang yang meno ka betul ke Nabi. Ya wa pekong lenyan pemantap. Ka mantap memenuhi hak Allah, ka mantap mempersiapkan persiapan menghadapi mati. Ka betul-betul mantap semua ta'al, kemari kamu. Hatta u'allimaka min ghara'ibil ilmi, sehingga aku ajari kamu daripada yang ganjil-ganjil ilmu. Rasul mantang hana dijawab. Balik tanya ke Rasul. Balik tanya, "Etnakah pengetahuan tentang ilmu pokok tentang masalah tauhid? Na turi Tuhan. Etnakah turi Tuhan? Alian kibankah persiapan memenuhi hak-hak Tuhan? Pu yang kakak puput untuk memenuhi hak-hak Tuhan dan hak-hak roh sebagai hamba. Alian nak kedepu sehingga sabar saat mati, nak kedepu pupu yang kali kau persiap untuk menghadapi mati. Menyonyan ka mantap pekongnya nilai. Ya wa pekongnya nilai. Kagak kong ni riwang lembalik ke Rasul. Riwang lembalik, aku akan mengajari kamu tentang yang ganjil-ganjil daripada ilmu. Jadi hana langsung ya purno yang ganjil-ganjil ju. Giwa oleh Nabi. Kabeh. Kemudian melakukanlah oleh seseorang muno ukala ilmu kabeh. Wa kama akhadallahu ta'ala 'alal ulama alla yaktumul ilma an ahli, kadzalika akhadha 'alaihim ayasunuhu bin an ghairi ahli. Sebagaimana mengambil janji, membuat janji, memorandum, membuat janji oleh Allah di atas para ulama bahawa tidak menyembunyikan ilmu daripada orang yang layak untuk diberi ilmu. Demikian juga membuat janji oleh Allah di atas mereka itu bahawa menjaga oleh mereka itu akan ilmu daripada orang yang tidak layak diberikan ilmu. Maka dalam sebuah hadis kan gekecam orang som ilmu. Kita manul ilmi dia. Kita manul ilmi kan gelaknat leu bina yang naik langit dari dunia sehingga terus ingkut lang laut ilaknat. Nyatanya som ilmu. Yang ilmu yang hangga bisom gelaknat nyata som ilmu yang layak tabi kurungnya. Jadi nak berlaku timbal balik. Lagi Allah gepegat janji dengan tanya yang kana ilmu harus tak sampaikan ilmu nasyru, kembangkan ilmu hanjut som tentai ke urang yang layak untuk tak berikan ilmu. Menanci Allah gepegat janji baru tanya dia sembunyikan ilmu daripada urang yang hana layak lam untuk tabi ilmu ke urangnya. Dina kebalikan ni. Faman la yasluk hadzal maslak fa huwa jahilun. Orang yang tidak menempuh akan ini jalan, maka orang tersebut dianggap orang bodoh. Kabeh. Wa amat ta'bir bi kulli masyhud. Tadi menjawab apa yang ditanyakan orang termasuk salah satu tanda kebodohan. Mengungkapkan apa yang disaksikan, apalagi disaksikan dalam alam batin, dalam alam gaib, juga dianggap bodoh. Alasannya kenapa? Amma ta'bir bi kulli masyhud. Adapun mengungkapkan dengan setiap yang disaksikan dianggap bodoh, li anna fihi nau'an min ifsya'is sir. Karena padanya mengungkapkan setiap apa yang disaksikan itu ada satu macam daripada membongkar rahasia. Ifsya' pemasyhur, ifsya' fasya masyhur. Ya bubuka rahasia allazi yajibu katemu, yang wajib sembunyinya. Kadang-kadang orang arifnya, orang yang kata dengan Allah, kenampakkan oleh Allah tentang hakikat sesuatu. Kenampakkan arasy, kenampakkan syurga, kenampakkan neraka. Nyala iya nak pegah orang-orang yang memang kata dengan Allah, ada ilmu mukasyafah, ada taat gebi kasyaf oleh Allah, orangnya dihekalan dengan mata hati kiban bentuk syurga. Maka jadi keimanan orangnya nak sonok goyang. Kalian dihekalan kiban arasy. Dia kalang kiban Allah ga'adzib kaum-kaum awal. Dia kalang dengan mata hati. Tengok hanya dah baca-baca cerita saja. Orang yang dia kalang dengan mata hati. Kagak berkasyaf oleh Allah. Yang pu yang ka masyhud yang ka kalang le orang yang
menyo giak takbir giak ungkapkan bak orang lain nya kira bodoh. Karena bahagian daripada pembocor rahsia. Kadang-kadangnya rahsia wajib som. Lagi terus bak kiamat. Kiamat kan bak riwayat Nabi kan gedepu, cuma gepu wajib som Allah Taala. Mana si riwayat berat rumah Nabi yang ada depu. Pina yang pendapat aja Nabi gedepu bayang dia kiamat. Tapi gesom bak sahabat. Alian tak dalam cerita-cerita orang-orang yang kaji ke mursyid. Rata-rata ada kalan orang mursyid tarikat Naqsyabandi. Rata-rata orang yang terus bak meninggal gitu jan. Cuma hanjik pegah detik bak orang. Cuma ngembasa isyarat. Kalan ni abu kiban ni teh sakit di Penang. Kan gepak saro bak orangnya geyupo. Balik maraban hang tempo. Wajar hang tem kerana tengok kan batahin dari baik ke le orang. Masa entet orang cik dia sakit, handa pe le rumah sakit langsang ia ada bepeng. Tempo rumah. Kan gepegah bak orang lain, orang dari Medan je pegah bak mbak maraban yupo ke delong baik le rumah sakit. Puo tak udah gepe bak tempat ranjang biasa ge suluk-suluk ke wajah. Belah haji barak otak katrip tat ge belah ununnya ke hadap kiblat gepu balik mangat bek pukun bek lembam bek pukunan kan sakit tak minta sebelah lebih hanjang gepu balik haji barak aku balik dalam arah kiblat tapi dalam keadaan kita baju karena emang nah yang berah kita urungnya terus bagi depu pada meninggal yang urung yang kau betul-betul bersih maka hang temle rumah sakit sebab tanya meninggal rumah sakit dalam keadaan sambung dengan najis pasang silang bak kemaluan teri pasang darah sambung ke dalam keadaan suci lah walaupun sejarah agama lagi maaf kerana keadaan darurat tapi orangnya kadang-kadang tak meninggal dalam keadaan husnul khatimah tu jelas-jelas dia kena kelebihan dia meninggal maka hanya gak pegah cuma masa saya carah tak kan kayu pual hanya gak pegah pual lusa meninggal Ana yang lagi nyai mah hanya pegah giusom menayan. Adinya makanya pegah ini mengungkapkan setiap apa yang disaksikan yang enggak anggap sabuh macam daripada membongkarkan rahasia yang wajib menyembunyikannya. Waqat kalu dan sungguh kekal mereka itu ulama sufi qulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang merdeka itulah kubur rahasia. Maknanya itu tidak bisa dinampakkan keluar. Sesuatu yang dalam kubur kah nadih kesab. Saya kata tanam nadih le. Menansid ate orang merdeka yang merupakan kubur tempat disembunyikan rahasia wasiru amanatullah indal abdi. Rahasia itu amanah Allah di sisi hamba. Fa ifsya'uhu bitta'bir anhu khianatun. Membongkar rahasia dengan mengungkapkan daripadanya rahasia itu khianat. Enggak anggap khianat. Maka tanya waliullah gaduh dan pegah rahasia secara terang benderang, secara jelas dan nyata yang enggak anggap mengkhianati Allah. Karena Allah wajib som dia tanya tapi tanya dah pegah secara jelas. Maka kadang-kadang menyana orang yang pegah data gaibnya kalau nanti waliullah bisa jadi orang pakai pari. Apa hari kadang nak khadim pegah dari khadim. Hanya akan terjadi bulan-bulan. Sebab menyawaliullah biasa dengan bahasa isyarat. Isyarat lagi nak cerita orang awai bahasa Lubaidin yang nadi di Aceh Selatan dan waktu menjelang banjir. Icok gapu dikrek kejap tak rumah kecil. Anak mari. Kecil dekat. Kecil rumahnya. Nak tripnya AE. Han lewat dari yang gak nyancil. Yang bahasa isyarat kan. Hanya gak pegah je lah. Tak pegah buat orangnya kajuk ni bersahur barang-barang aja ni puik pada tempat manyang lusa banjir. Hana langian narik aulia. Nyelangian narik khianat ke Allah. Tapi orangnya mari dengan bahasa isyarat. Itu ke nak pegah dengan bahasa isyarat yang dia. Isyarat kan ke orang item pun kan. Yang orang nampak isyarat anggap puang pungo kat demlih-demlih. Kat demlih letak rumah. Yang anggap orang pungo. Wallahu ta'ala la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang berkhianat. Masa ada waliullah di satu sisi dia waliullah, di sisi lain tidak disukai Allah. Itu bertanda dia benar-benar waliullah tidak akan membongkar rahasia. Karena perbuatan membongkar rahasia tersebut dianggap khianat. Orang berkhianat tidak disukai oleh Allah. Maka sabuh pendapat dalam kitab yang pegah walinya kejahatan
hamba hang kepada oleh Allah. Kepada ada yang gaib lain, tapi pada geduk dengan orang kejahatan je hang kepada. Karena yang kepada bisa membuat kalian menganggap aib orang. Nah yang begah dia bak wali kejahatan hang maksud dia orang bro, dia dajak bak saudara wali dia tuk latih dia depu dia naga ahli maksiat, tapi gesom karena wajib som orang. Anjib bang depu rahsia go dia beberkan. Tengok mana bang depu rahsia? Mu pasti golem ada beberkan aja. Orangnya hana gedepu tuk balati dia tapi hana beberkan baru lain. Karena memang wajib som. Fa innal umur masyhurah la yusta'mal fiha illa isyarah wal ima. Karena bahawa sungguh perkara-perkara yang masyhur tidak dipergunakan padanya kecuali isyarah dan ima. Jadi perkara-perkara yang ka masyhur, yang ka umum terjadi mesti gedepu oleh para waliullahnya. Yang hanjit digunakan kecuali melalui isyarah dan ima. Beda isyarah dengan isyarah biliyat, dengan ima biliyat wa ghairi. Al-isyaratu takunu biliyat wal ima'u bilyadi wa ghairiha. Nya ima yang jid dengan jaro dan lain jaro, nya isyarah khusus pakai jaro. Jadi perkara-perkara yang masyhur yang jid le urangnya digunakan isyarah dan ima lah kan. Wa isti'malul ibarah fiha ifsahun biha wa isyaharul laha. Bermula menggunakan ibarat padanya perkara-perkara tersebut itu membongkarkan dengannya perkara dan memasyhurkan baginya. Ifsahnya menjelaskan. Mana afsaha ini saraha, mentasrih, menjelaskan. Maka hanjit gunakan ibarat. Mana ibarat hanjit gunakan lafaz, payah melalui isyarat kan. Ini maka oleh para wali melalui isyarat kan. Isyarat le wali tak nak orang yang dalam tingkat wali yang ulama-ulama yang amilin yang saleh kadang-kadang memahami pun maksud wali. Pegah dia katnya ni yang maksud katnya meno tanya harus tetap waspada. Dia orangnya hana pegah sapu dengan isyarat-isyarat kan. Maka nah pada saat kena kejadian tutong gede nah waliullah yang gepuk-put draw. Gusut baja wet berjalan put draw tu yang melalui isyarat kan. Hanya gak pegah, hanya kaji pindah barang-barang lihat tu tutong gede. Hanya lagi kan melalui isyarat kan. Sebab lagi hanjit. Kaka Allah Taala guna kadar Allah gedanya guna pututung begadah barang. Masa kata wali kat bocor rahsia. Allah kata gede tanya bak orang pulan dangai pulan jim pulan habis harta dia tutong gede. Tuk tera wali bocor rahsia. Ana jadi habis harta baik nyot. Maka harus gesom. Hanya gak pegah. Ngembas isyarat kan yang hai tempom na yo. Kalau dia kan urun tong Allah lebih kepu dah anggap rumpung Allah. Yang nak tak tahu se ke malah nak. Kena jauh oleh ni pu kai ilham nah. Bukan nak popot ron bak jalan. Yang kan marid ngembas isyarat. Wa fi dzalika ibtidaluha wa idza'atuha. Dan pada demikian memasyhurkan sesuatu yang geyusam dalam agama itu ibtidaluha, menjadikan biasa perkara-perkara tersebut, wa idza'atuha, dan memasyhurkan perkara tersebut. Idza'ah yang maknanya isya'ah wa nasyru. Jadi punya perkara-perkara yang tidak boleh digunakan kecuali dengan cara isyarah, tidak boleh disampaikan kecuali dengan cara isyarah dan ima. Menyo tayak pun masyhur dengan cara ibarat yang sama dengan kata tayak jadikan hal-hal biasa. Di urang mio kamu form tak kan kayak anggap biasa. Baru dah anggap mulia ke miata yang memang hana tak dah fahami. Mio ka betul-betul dah fahami hana tak anggap mulia le kata anggap biasa-biasa mentang. Di rahsia-rahsia yang yusom ni Allah nya mio gepu bongkar atau gebeberkan li para waliullahnya sama dengan yang ka gepu ibtidal. Ibtidalan menjadikan sesuatu biasa-biasa mentang. Hana mulia li. Badalun kan lawan daripada izun. Yang izun mulia, yang badalun biasa-biasa hana mulia li. Lagi hana mulia li Kaabah ba urang lain Makkah. Ya urang tinggal Makkahan beda nanya bantruk tu teklik ke de. Hang beda orang mesti. Urang tinggal de. Hana dente mikir apa je jamaah kenan. Ailun tanya nak awak tanya dengan makan ni rau pada natib tiga najak sembahyang 6 masjid. Bukan nanti bilion tanya tiga apa.
Sebab tinggal dia pin macam mana minta rezeki. Engkau tengok truk dah je. Menguroi Makkah, menguroi Madinah, tujuan cerita tahu Nabi dengan daya ibadat. Igok yang tinggal dia sih kat tujuan minta rezeki. Jadi Kaabahnya ka biasa orang ka ibtizal tu. Ibtizal menganggap biasa-biasa. Kau Ibrahim Ghazali makruh ikamah di Makkah. Hukum ikamah di Makkah makruh. Ditanya dia kali selesai amalan umrah ataupun ibadah haji, pergi bersegera orang kampung. Dia tak ikamah dia makruh. Bahkan makruh kerana tubuh sebagai tinggal di Makkah, hati luar Makkah. Lebih baik tubuh di luar Makkah, hati Makkah. Ni tanya ada orang kampung, hati dia paut tinggal tapi terindui Kaabah. Tapi tanya tinggal dia hanya terindui le ke biasa-biasa ndak. Malah hati dia tinggal kampung, kanji makruh. Makruh ikamah hanya bertentangan dengan kemuliaan Kaabah. Mak mengklaim makruh gara-gara tanya hitim terpaut hati le, kata ingat di kampung. Hati tak ide. Maka lebih makruh ikamah dia lebih baik ya Allah. Duk kampung hati sampai tinggal di kedai. Daripada tak duduk dia hati tinggal di kampung. Tapi tanya lambut hanya amai. Main tu lebih agak kampung hati tinggal daya. Umai daya hati tinggal kampung. Dia kata dah surah. Maka ana gidayah dari kampung. Hai pegah. Orang kun daya dah duduk daya hati di kampung mal lebih agak kampung hati di daya. Kan tengok dengan mata lambut hanya amai kan. Kalau summa inal ibarah anha la taziduha illa wumudan wa in ghilakat. Kemudian bahawa sungguh ibarat mengungkap dengan secara bahasa daripada perkara-perkara bunuh itu tidak melebihkan akannya kecuali semakin mendalam, wa in ghilakan kecuali semakin terkunci. Waktu dah sampaikan apa yang dirasakan ketika wali atau orang arif menyampaikan apa yang dirasakan oleh mereka pada alam ruh atau alam gaib, disampaikan dalam bentuk bahasa kepada orang awam atau kepada masyarakat, yang ada bertambah mendalam, yang ada bertambah terkunci, bukan terbuka. Mutamah mengunci, mutamah mubun, mutamah haitim form urang dengar. Urang yang dengar mutamah haitim form. Akal li'anal umurat zawqiyah yastahilu idraku haqaiqiha bil ibaratin nutqiyah. Karena perkara-perkara yang dirasai dengan perasaan mustahil memperdapat hakikatnya perkara melalui lafaz-lafaz yang dituturkan. Atau yang terasa dengan perasaan hanya ada nak gambarkan. Ingat ada yang tengok kiban perasaan cinta ron ke urangnya. Hanya untuk nak gambarkan kiban. Ada nak pegang. Kita nak mipak mangak kopi, warna hitam, beli ke dia, kata lende. Gimana nak pegang mangak kopi mana mit? Paling kita jago. Tengok dia raya kat tempat mengai. Ini hendak aku pegang tak, hendak kat tempat mengai. Nya kan sesuatu yang terasa dengan perasaan, hendak dia gambarkan dengan ibarat. Menasib para waliullah, kedekatan orangnya dengan Allah membuat orangnya merasakan, mendapati ilmu-ilmu gaib dari Allah. Atau yang didapati melalui perasaan yang kita nak gambarkan dengan bahasa tuturan, dengan bahasa kata-kata. Ansip kata-kata memang untuk digambarkan. Fa yuaddi dzalika ilal inkar wal kadah fi ulumi sadatil akhyar. Maka karena haitim berdapat atau mustahil memperdapat hakikat sesuatu yang didapati melalui perasaan, maka membawakilah oleh demikian kepada mengingkari dan menganggap keji pada ilmu-ilmu para sepuh orang-orang terpilih. Sadahan jamak dari Said, orang-orang yang menjadi penghulu sufi. Watai tanya haitim mufum pu yang gepegah le orangnya, mun tak ingkar tu. Anda batai. Ingin anak min. Watai urang cik menjimak pegah ayah ka gepoh mak. Nah kejadian kan. Nak kejadian ayah ka gepoh mak. Ana dia pun dengar gebi mangat ke mak. Yang kemudian cik. Jadi ada yang dirasakan dengan perasaannya, hendak ada ni gambarkan dengan bahasa dan dituturkan dengan bahasa, hansip bahasa. Malah le urang yang hanampum geingkari. Tak pegah pandai mi ubut tengok aku pemangat mak hai pate. Panen pemangat nginton ke. Arab mati maklum guna. Yang yang makna diingkari le urang yang hai tempum no. Sehingga ada yang membuat mengingkari
ilmu-ilmu sadatil akhir. Qala Abu Ali Ar-Rawzabari radhiyallahu taala anhu, ilmuna hadza isyarah fa idza sara ibarah kafa. Kan Abu Ali Ar-Rawzabari, ilmu kita yang ini itu isyarat. Ilmu kitanya kaum sufinya melalui isyarat-isyarat. Fa idza sara ibarah, apabila jadi ilmu kitanya menjadi ibarat dalam bentuk lafaz, kafa ni satu samia hidem formula dah. Maka nak kitab-kitab ulama sufi kita baca yang ditulis kitabnya dasar pengalaman rohani, pengalaman spiritual katnya, kadang-kadang naik hidem form dia baca. Sebab memang ilmunya ilmu dasar isyarat, saat tertuangkan dalam bentuk kata atau pegat dalam bentuk ibarat, malah membuat tersembunyi. Urus Nabi saya fahami ni. Tapi kemudian yang kelihatan benar menyota sebut pu yang kata tepu yang anggap juga kebodohan. Alasan dia apa? Amat zikru li kulli ma'lum fali adami tafriqihi bainal ma'lumat. Adapun membeberkan bagi setiap yang telah diketahui anggap satu kebodohan, maka karena tidak membedakan seseorang di antara perkara-perkara yang maklum. Arti hanya ada orang beda, ada fikir pu yang ada depunya je beberkan mendung. Padahal di antara maklumat ada yang bisa dibeberkan, ada yang tidak bisa dibeberkan. Maka anggap bodoh tanya yang ya pegah pu yang kada depu, ya beberkan pu yang kada depu, anggap bodoh kerana kira urang dalam tu orang beda. Tah yang je pegah, tah yang je pegah. Maka yakunu lahu ilmun yahtasubihi. Dan kadang-kadang ada bagi seseorang satu ilmu yang terkhusus ia dengan seseorang. Ana gebi kurun lain. Lagi di kalangan sahabat, nasirah sahabat yang gebi pengetahuan tentang mengetahui nifak bak orang lain, itu Hudzaifah. Hudzaifah nak bawa kelebihan geturi tah orang yang berhati nifak. Sehingga di masa khilafah Sayyidina Umar ada meninggal rakyat hang gejak mendung kala Hudzaifah nak gejak Muhammad. Tapi handa enggak pegah agaknya orang yang munafik. Cuma ada meninggal ni hang gejak tagai. Maka li Sayyidina Umar khalifah berpatokan bagaknya kalian Hudzaifah nak gejak bab meninggal si fulan nya gejak. Sayyidina Umar juga ikut takziah. Nya dia nak gejak, Sayyidina Umar hang gejak. Bagaknya ada kelebihan gedepu dah orang yang na nifak dalam hati. Maka na ilmu yang gebila Allah Taala nya kadang-kadang ilmu yang khusus kurunyan hendak kurun lain. Jadi ilmu yang gebu khusus kurunnya hendak kurun lain masa agak beberkan ke go. Maka bahano fa idza dzakarahu li ghairi, maka apabila membeberkan akannya bagi orang lain, istaghrabahu. Dia akan menganggap aneh, menganggap gharib, menganggap aneh oleh orang lain akannya ilmu. Karena ego antai dengar. Bagi yang pegah tanya orang lain, karena ego antai dengar melibat nek ikut tanya, yang anggap aneh. Salah-salah itik langkulah teh, pegah kapung orang dengar. Tak tahan dia dengar nak pegah. Drop tik langkulah kan. Keminasan. Edik langkulah. Wa in kana yantafi bihi huwa, walaupun ada yang seorang mengambil manfaat dengannya, walau ada mengambil manfaat dengannya ilmu oleh dianya seorang, walau nisbah kerong yang juga cok manfaat, kadang kegak hanya cok manfaat. Kadang ilmu yang nak baganya ilmu kesuku gaknya, tiga hanya cok manfaat, drog. Dia cok manfaat leh. Tiga. Sebab nak cerita dalam Ihya ada sebuah contoh ilmu yang kadang hana manfaat, na tira urang katrip hana anu gejak bak tira doktor enggak laki ubat di manjara benar anu item hamil permoh ke bertubuh gemuk bongsor lah ayo tubuh. Ini dah menang ke doktor periksa doktor kupu obat, kupu anak ni lah. Yang menurut ilmu elok, eloknya hana trip le berpuluh rotuk meninggal. Di berpuluh rotuk meninggal hana pelelian ni kupu ni lah. Aku berdawa, lama dahanya karena kau pegah berpuluh rotuk kena meninggal. Kebalik perasaan ni yang berpuluh rotuk kena meninggal. Makanan haik le, tapu haik le, bina harta kau wakah wasit mendum. Dari akibat haik baju makanannya mempijut tu langsing ya. Alangkah lewat berpuluh orang nak meninggal. Budak dalam suami isteri nak jawab doktor. Ke doktor, helong je depu nak meninggal kan. Mampu mohron hai tem hamil karena kadong gapah.
lubang vagina katong ngapa hai tim hamili. Hana cara lain tu pijut ro. Dah hai tim pijut nyokong pegah karap mati. Ya bukan doktor. Yang contoh ilmu yang hana manfaat. Karena gara-gara gepegah dengan menyiksa ro gurunya hana makanan li, makanan hana paju. Walau di si yang lain nak manfaat si. Boleh ni pegah gotnyan menyiksa ro makanan hak ile sapu hak ile harta-harta kabeh wasit ke go. Pandan jo kan nak mati. Gotnyan kapi jut kan. Nampak si hak item hantuk oleh makanan. Ni pegah 40 rotik ni meninggal pada tuk dalam makanan sapu ampah li. Di kan ada doktor cerdas benar. Ni mejuk ubat langsing mungkin. Han langsing yang sebab ijuk ubat langsing, ubat kan langsing, makanan langsung mana langsing. Ya kan? Perlu baca ubat langsing kan benar. Baca ubat langsing kali, makanan langsung je yang nak. Mana tim pijut man. Jadi baik pegah iron hati beli kadang mati, pijut gara-gara hak ile makanan. Sudah bangga pijut, ikut doktor yang ino kajut. Silakan insya-Allah ron kana ane. Nyataannya awak hana ni memang ka sempit lubangnya kadhong gapah karena tumbun dak tahan. Ni gara-gara kabrak kalansing kagadah gapah item nana. Oh kalau yang duk pugor dah. Ya dah berah cerita belain ni jaga. Fa adamu tafriqihi bainal ma'lumat fi dzikriha min wujudi jahli. Maka tidak membedanya seseorang di antara perkara-perkara maklum pada membeberkan semua perkara-perkara yang maklum itu daripada ada kebodohannya seseorang. Jadi menyopu yang kada depu dah pegah bangkop hana dah som-som yang tandai danyo bodoh. Nampak pu yang kada depu dah pegah. Tapi iban samulam kajianan Toro Jumat dan kajianan samulam piu jam 8 kurang 5 minit. Iban. Jadi yang lewat Toro Jumat. Ya Allah alam.